Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Arfimansyah, NRP 45. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah matematika mengenai metode peramalan tren negatif atau tren turun. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu peramalan dengan tren. Nah, tren adalah rata-rata perubahan dalam jangka panjang. Ini datanya bisa berupa biasanya tiap tahun, ada juga yang tiap bulan, dan masih banyak lagi. Kemudian tren ini dapat berupa tren naik atau biasa disebut juga dengan tren positif, dan dapat pula berupa tren turun atau biasa disebut juga dengan tren negatif. Nah, tren positif ini adalah apabila variabel yang diteliti pada sumbu Y menunjukkan gejala kenaikan atau menunjukkan rata-rata pertambahan. Sedangkan tren negatif apabila variabel yang diteliti atau pada sumbu Y menunjukkan gejala semakin menurun atau menunjukkan rata-rata penurunan. Nah, tren ini dapat berupa tren linear atau grafiknya berupa garis lurus, kemudian tren parabola atau kuadratik, grafiknya berupa grafik parabola, dan tren eksponensial. Nah, pada penjelasan kali ini akan dijelaskan berupa tren linear. Nah, selanjutnya ini terdapat formula linear tren, mana dt aksen sama dengan A plus bt, di mana t sama dengan indeks yang bernilai 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada rumus juga untuk A atau intercept sama dengan sigma dt, t sama dengan 1 sampai dengan n, minus b sigma t, t sama dengan 1 sampai dengan n dibagi dengan n. Kemudian rumus untuk b untuk mencari kemiringan garis, yaitu n sama n sigma t dt dikurangi dengan sigma t dikali sigma dt dibagi dengan n dikali sigma dari t kuadrat dikurangi sigma t kuadrat, dimana dt aksen sama dengan forecast untuk saat t, dan A merupakan intercept, B merupakan kemiringan garis, T sama dengan time atau independent variable, dt adalah demand pada saat t, dan n merupakan jumlah data. Nah, untuk menghitung tren ini terdapat 4 metode. Yang pertama yaitu freehand method atau metode tangan bebas, kemudian semi average method atau metode setengah rata-rata, dan yang ketiga moving average method atau metode rata-rata bergerak. Kemudian yang terakhir adalah least square method atau metode kuadrat terkecil. Nah, ini merupakan contoh penggunaan metode freehand method atau metode tangan bebas. Nah, di sini dapat kita lihat pada tabel dari tahun 2000 sampai 2009 produksi yang dihasilkan pada salah satu pabrik atau PT mengalami penurunan, yakni dari 21 sampai dengan 2 ton dari tahun 2000 sampai 2009. Nah, dapat kita lihat sisi sebelah kanan merupakan grafik yang dihasilkan dari tren tersebut, yakni semakin bertambahnya nilai X maka nilai Y semakin menurun. Dan selanjutnya terdapat metode setengah rata-rata atau kita sebut juga dengan semi average method. Nah, untuk mencari langkah pertama untuk mencari ini adalah yang pertama kita harus mengetahui berapa data pada tabel yang disediakan. Di sini terdapat 10 data, yakni diantara dari tahun 2000 sampai 2009. Nah, ini terdapat 10 tahun. Nah, untuk menghitung total setengah ini hasilnya 84 didapat dari penjumlahan produksi per ton dari tahun 2000 sampai
2004. Ini mohon maaf untuk kurung awalnya kurang diperbesar ke bawah. Kemudian untuk nilai 27 didapatkan nilai dari produksi per ton dari tahun 2005 sampai 2009. Nah, untuk nilai S1 dapat kita cari dengan 85 dibagi berapa tahun tadi, 84 per 5, didapatkan 16,8. Untuk A2 juga seperti sebelumnya. Nah, untuk nilai B, nilainya dapat dicari menggunakan A2 minus A1 dibagi 5, yang didapatkan minus 2,28. Nah, untuk nilai X1 ini, sebelum itu kita tentukan apakah ini data genap ataukah data ganjil. Nah, ini kan tadi sudah 10 terus dibagi 2, maka terdapat data 5 bagian atas dan 5 data di bagian bawah. Karena merupakan data ganjil, maka nilai tengahnya yang digunakan adalah 0. Nah, di sini dituliskan 2, 1, 0, min 1, kemudian min 2. Kemudian untuk data di bawah, 5 data di bawahnya, yakni melanjutkan lompatan tadi, yakni dikurangi 1. Jadi untuk data berikutnya nilai X1 dikurangi 1 dari 2, 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, sampai minus 7. Dan untuk X2 merupakan kebalikan dari X1 nilainya. Nah, untuk Y1 hasil dapat kita cari melalui rumus di bawah, yakni untuk Y1 sama dengan 16,8 dikurangi 2,28 X1. Kemudian untuk Y2 aksen dapat dihitung melalui rumus di bawah, yakni 5,4 kurangi 2,28 X2. Nah, selanjutnya ini terdapat metode yang ketiga, yaitu metode rata-rata bergerak. Yakni kita buat rata-rata antara 3 tahunan. Nah, untuk datanya masih sama, yakni produksi per ton dari tahun 2000 sampai 2009. Nah, untuk menghitungnya kita jumlahkan 3 data pertama, kemudian dibagi 3 untuk menghitung rata-rata bergerak. Nah, ini misalnya yang pertama, yakni 21, 20, 17. Nah, ini dijumlah didapatkan total rata-rata, yakni 58. Kemudian untuk rata-rata bergerak didapatkan 58 dibagi 3, didapatkan nilai 19,33. Begitupun seterusnya. Nah, yang terakhir, metode yang digunakan adalah metode kuadrat terkecil atau sering disebut dengan least square method. Nah, untuk tabelnya dapat kita lihat di sebelah kiri. Nah, untuk kolom yang harus diisi, di sini ada X, Y, kemudian X kali Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan Y aksen ini dapat kita cari menggunakan rumus di sisi sebelah kanan, di mana A sama dengan sigma Y dibagi N sama dengan, nah, sigma Y di sini didapatkan 113, kemudian dibagi jumlah data, yakni 10, didapatkan A sama dengan 11,33, kemudian B sama dengan sigma X kali Y dibagi sigma X kuadrat sama dengan 1,91, sehingga didapatkan Y aksen 11,3 ditambah 1,91X, atau dengan rumus A ditambah BX. Nah, untuk mengisi tabel kekosongan Y aksen dapat dihitung melalui rumus yang sudah dikotai ini. Nah,
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.